Kalau sekarang disuruh antara training sama casting, milih mana? Ya mirip training dong. Saya pernah lagi ada permintaan syuting di satu produk gitu ya. Syutingnya itu di luar kota, di Jogja gitu. Terus saya udah bilang waktu masih belum terpilih gitu ya. Saya bilang saya itu tanggal sekian saya harus ke Jogja. Saya harus ngajar di Jakarta. Karena saya sudah ada kelas, saya bilang gitu. Jadi saya tidak bisa, tolong diatur waktunya yang nggak bentrok ya. Seperti biasalah orang produksi, bisa Mbak, gampang, tenang aja gitu kan. Oh ya udah, saya udah masuk seleksi pertama, udah lulus. Saya udah bilang lagi, saya tuh tanggal sekian, saya nggak bisa karena saya ngajar gini-gini. Udah Mbak, tenang aja. Oke, sampai akhirnya saya benar-benar kepilih. Mereka baru bilang, Mbak, jadwalnya berubah. Ya, jadi kan hari Senin. Kita syutingnya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bilang gitu. Tapi jadinya Sabtu, Minggu, Senin. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa dong. Saya Senin itu udah ada training. Saya bilang gitu kan. Diatur-atur aja bisa nggak Mbak? Bisa nggak diputer-puterin? Sementara itu udah hari Selasa, Minggu yang sama gitu. Hari Selasa, terus gue suruh cancelin orang yang udah. Ya nggak bisa dong. Saya kan udah tanda tangan kontrak dengan klien saya udah 3 bulan yang lalu. Kamu baru ngomong hari Selasa, masa saya harus suruh cancel orang hari Senin? Yang bener aja saya bilang gitu. Tapi nggak bisa nih Mbak, soalnya kliennya udah pilih Mbak Lika ya. Saya kan udah ngomong sama kamu 3 kali, aku bilang gitu. Enggak, saya nggak bisa. Terus mereka yang ya udah, dia nggak tahu deh, dia meeting apalah. Akhirnya Mbak Lika gini, dia bilang gitu. Kita tetap syutingnya Sabtu, Minggu, Senin. Dan Mbak Lika itu hari Minggu akan sudah selesai semuanya. Gitu. Bisa ambil flight yang sore hari Minggu atau flight malam hari Minggu untuk pulang malam itu. Jadi Senin Mbak Lika bisa ngajar. Gitu. Oh oke. Catet ya. Gue bilang gitu kan. Catet ya janjinya ya. Ya udahlah. Ya seperti biasa namanya syuting kan mundur. Pas hari Minggu itu flight saya tuh jam 9. Saya dapat flight jam 9 malam. Sampai jam 7 bagian saya belum selesai. Saya udah bilang, flight saya jam 9 ya. Aku bilang gitu. Terus, dan mereka itu udah siapin namanya body double. Jadi body double itu yang kalau di saat orang yang badannya mirip-mirip saya, rambutnya mirip-mirip saya, kalau dia nggak usah kelihatan mukanya, dia bisa di-shoot. Jadi udah ada di body double nunggu di depan saya gitu. Ini saya flight jam 9 loh. Oh iya Mbak, gampang. Bisa kekejar. Oke. Nah, ya udah saya nungguin syuting. Belum selesai nih. Udah jam 8 nih. Kalau Jogja kan bandaranya kan di tengah kota tuh ya, nggak gitu jauh lah gitu kan. Dari tempat syuting saya kira-kira mungkin 20 menit lah. Ini udah jam 8 nih. Saya koper apa semua udah ada di mobil, udah tinggal cus. Ini udah jam 8 loh. Aku gitu. Masih sempet Mbak. Dia gitu kan. Oke, gitu kan. Terus udah setengah 9 masih belum juga. 9 kurang 20 saya tinggalin set. Saya bilang, balik kan mau kemana? Ya saya mau ke Jakarta, flight saya jam 9 aku bilang gitu. Saya mesti pulang aku bilang. Tapi ini kan kita belum selesai. Ya kan saya udah bilang sama kamu udah 4 kali ya. Aku bilang gitu. Saya harus ada di bandara jam 9, ya saya nggak bisa aku bilang. Terus yang udah deh balik lagi gini deh, kita pasti akan selesaiin kok ini setengah 9. Sebenarnya itu udah jam 8 lewat. Ya nggak mungkin lah aku bilang itu. Mereka janji. Atau gini nanti kalau itu Mbak Lika coba dulu sekarang ke bandara, dia bilang gitu. Kalau sampai bandara ternyata nggak sempet slide-nya, kita akan terbangin Mbak Lika besok pagi-pagi hari Senin, dia bilang gitu. Gue bilang, lo tahu nggak flight pertama dari Jakarta ke Jogja tuh jam berapa? Aku bilang gitu. Saya tuh ngajar jam 8 pagi, aku bilang gitu. Flight pertama dari Jakarta itu, saya ngajar tuh jam 9. Flight pertama dari Jogja tuh jam 7 gitu. Nggak ada yang lebih pagi lagi dari jam 7. Kan sampai Jakarta jam 8. Gimana caranya dari
Cengkareng ke Grogol 1 jam. Memang kamu pikir kamu tuh sulap? Aku bilang, aduh, udah deh jangan macem-macem, gue bilang gitu. Lo jangan janji yang lo nggak bisa kasih, aku bilang gitu. Oh, tapi nggak, gue bilang gitu. Pokoknya gue sekarang juga gue tapi syuting lagi lambat terus enggak, aku pulang dari pulang. Dan bener dong, gue ketinggalan flight. Gue tuh apa yang bayangin lari-lari bawa koper, sampai gue gedor-gedor pintu itu aja, Pak, kadang. Oh ini tadi karena ini Bu, flightnya early. Jadi mestinya dia flight take off jam 9, dia 9:10 dia sudah berangkat. Ya, coba dia garu-garu kepala kan. Suka ditanyakan produser, gimana ya? Did you catch the flight? Orang Malaysia. Gue bilang, ya enggak lah, lo gila, lo pikir jam 9 harus sampai bandara. Gimana bisa catch my flight? Gue bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu balik ke sini aja terusin syuting deh, bilang gitu. Aku bilang nggak mau gue mau pulang, gue mau tidur. Aku lagi ngebayangin gimana caranya besok pagi nih dari bandara jam 8 sampai Grogol jam 9. Kan garu-garu kepala. Dia kayak I'm sorry ya produser gitu kan. Gue bilang ya lo mestinya lo stay with your words lah. Kan lo kan orang profesional, lo nggak bisa kayak gini kan. Gue juga punya komitmen untuk ngajar. Emang ngajarnya berapa orang? Bukan cuma ngajar berapa orang, cuma ngajar 1 pun kalau gue udah punya komitmen, ya nggak Mbak? Iya. Bukan masalahnya gue ngajar berapa orang, gue ngajar dibayar berapa, Balika dibayar berapa sih? Bisa nggak kita tutup aja honor Balika, jadi Balika batalin. Gue bilang, ini hidup gue ya sebagai trainer, gue nggak jadi bintang iklan nggak apa-apa, gue bilang gitu. Lu batalin gue gitu ya. Lo ganti orang, gue gak apa-apa kok gitu. Gue gak pengen banget juga masuk TV gitu ya. Aku tuh ya bener-bener ketawa deh. Saya antara ketawa sama sebegitu mudahnya orang menghargai komitmen gitu ya. Sama ya mungkin mereka juga harus belajar lebih mengelola waktu juga gitu ya. Kan saya udah bilang, kalau enggak saya gak apa-apa kok. Kita cancel juga gak apa-apa. You can find another talent gitu. Mereka yang ngotot gitu kan. Akhirnya dia, ya udah deh, no, I cannot continue my ini kerjaan gue. Lu udah punya body double lah. Gue gak tahu gimana caranya lu pakai itu body double, caranya bikin dia kayak gue, terserah gue bilang gitu. I'm not coming back gitu kan. Aku bilang no, I'm not coming back. I'm going to my hotel. Oh ya Mbak, sorry ya. Ya udah akhirnya mereka terusin. Dan sampai jam 2 pagi, kan bayang kalau aku balik syuting sampai jam 2 pagi, jam 7 gue udah ke bandara. Lu gila. Ngajar pula. Ngajar seharian jam 9 sampai jam 5 sore. Gue bukan Superman ya, gue bilang gitu. I rather sleep, gue bilang gitu. Tapi ya untungnya lagi mereka juga mungkin merasa bersalah sama aku gitu ya. Jadi tahu nggak Mbak, jadi sampai bandara saya jam 8. Terus saya dijemput, ada antar jemput saya. Jadi saya hire ada mobil rental langganan saya yang saya kalau bandara selalu dijemput sama orang ini gitu. Jemput ya Pak ya gitu. Ya Bu, saya jemput Bu gitu. Balika ini ada yang telepon saya, dia bilang gitu, dari Jogja, kata supirnya. Kenapa? Iya dia telepon saya, dia tanyain Ibu jadwal Ibu gimana jam berapa flightnya. Kenapa? Iya deh tadi telepon. Kenapa nggak tahu Bu, cuma nanya aja dia. Oh ya udah. Saya naik mobil saya dong. Saya naik mobil saya, tiba-tiba sebelah saya tuh ada polisi. Naik motor, ketok-ketok jendelanya kan supirnya. Pak gitu kan. Iya Pak, kenapa Pak? Ya udah ikut saya ya, dia bilang kan. Ikut saya gitu kan. Terus gue yang itu siapa Pak gitu kan. Nggak tahu Bu, itu polisi. Gue bilang, ya saya tahu itu polisi, tapi itu siapa? Terus gak lama kantor dari yang di Jogja nelfon saya, Balika itu saya ini ada bapak ini itu dari kepolisian mana itu yang nanti ngawal Balika ya, jadi mereka nyiapin aku foreigner. Untuk aku bisa nyampe dari Cengkareng ke Grogol dalam waktu 30 menit di pagi. Jadilah gue dari Cengkareng sampai Grogol tuh dengan foreigner. Pertama kali Mbak lihat foreigner. Gue itu antara bangga gitu ya, kayak pejabat-pejabat sama malu dong. Bayangin,
kesannya kayak ngotot banget kan, grogol tuh ya jalannya kan gak gerak gitu, Mbak, lu ngebayang kan, Mbak? Iya. Grogol kan, jam 7, setengah 8 tuh kan kayak apa kan? Terus lo maksa gitu yang terus masuk hotel pula gitu ya, masuk tempat training. tapi untung saya pas nyampe situ 9 kurang 15. 45 menit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pakai foreigner dari bandara ke Cengkareng 45 menit sampai di hari Senin jam 7 pagi. Itu pembelajaran yang saya dapatkan. Kalau enggak mungkin 2 jam baru sampai ya. Iya. Cengkareng Grogol hari Senin jam 7 pagi. Aduh, Nggak pernah terjadi. Iya, nggak pernah terjadi. Ya itu sih, maksudnya kalau dibandingin, saya memilih yang mana kalau di karir sebagai trainer dan sebagai model atau talent iklan, ya itu sih yang bisa saya katakan. Karena jadi model tuh cuma kayak hobi aja jadinya, bukan jadi tujuan hidup saya gitu. Apakah Anda akan meniti karir di situ? Ya nggak juga. Buktinya saya lepas waktu itu ya. Iya gitu. Jadi ya gitu sih. Tapi seru sih. Jadi hal-hal itu yang memberi warna ya. Bahwa seperti Mbak Ati bilang gitu, option tuh selalu ada. Tinggal kita komitmen kita dan prioritas kita di mana gitu. Prioritas saya saat itu ya saya harus komit dengan pekerjaan yang sudah saya janjikan sebagai trainer gitu. Saya nggak bisa walaupun kamu bayar saya seharga honor itu, tapi kan nama saya di perusahaan itu udah Mbak Rika batalin jadwal ngajar the last minute karena syuting gitu kan, kayaknya siapa lu, artis bukan, apa bukan. Saya kan menghindari pembicaraan seperti itu, jadi kayak gitu sih. Tapi menarik karena ya balik lagi ya, life is about choice gitu, which is baliknya choice-nya tuh ada sebenarnya. Kalau waktu itu choice-nya mau dijalanin terus juga bisa. Salah satu contoh setelah ketinggalan pesawat, sebenarnya kalau mau balik lagi juga bisa. Tapi ya enggak, gue butuh komitmen, gue butuh istirahat. Besok gue juga harus ngejalanin profesi yang berbeda gitu kan ya. Nah Mbak, kalau kayak gitu berarti kan boleh dibilang Mbak Lika tuh jadi seorang freelancer lah ya. Itu cukup lama kan berarti ya, ada puluhan tahun lah gitu. Jangan dibilang berapa puluh tahun, terketahuan umur saya berapa. Oh iya. Ya pasti nggak lebih 50 tahun enggak lah. Cuma aku penasaran Mbak, apa sih suka dukanya freelancer? Apalagi kalau Mbak Lika tuh ngeliat temen kayak gitu, yang ini kan sekarang nih banyaknya Mbak, kalau orang suka bilang quarter life crisis. Pas saya nanya sama klien saya, kenapa quarter life crisis? Ya karena saya ngeliat teman saya nih udah kayak gini. Nah, which is saya jadi penasaran Mbak Lika suka dukanya gimana? Yang namanya freelancer itu kan pasti banyak ya, ngeliat kiri kanan juga sering lah pasti gitu. Boleh cerita Mbak? Betul. Jadi menjadi freelancer itu gimana? Yang satu sih memang mesti itu tadi ya, sudah ready atau sudah siap dengan konsekuensinya dari choice yang dipilih. Kalau memang kita mau kekeh ataupun kita mau berkarir di freelancer, ya yang satu yang pasti kita tentuin dulu tuh kenapa sih gitu. Kalau saya seperti Mbak Ati bilang tadi, masih prioritasnya membesarkan anak-anak saya secara full time gitu. Jadi untuk jadi freelancer itu jadi menarik karena saya punya kesempatan untuk dapetin penghasilan, tapi nggak juga ninggalin fokus saya, which is membesarkan anak-anak saat itu. Gitu. Itu sudah terjadi gitu kan di antara anak-anak umur di bawah 6 tahun, kelas 6 SD pun saya sudah jadi IO, jadi WO gitu ya. Itu kan kerja cuma sehari, 2 hari, paling lainnya meeting pun sehari paling cuma sejam 2 jam. Gitu kan. Jadi kan itu masih bisa saya jalankan. Gitu. Dan along the way, kenapa akhirnya saya lebih fokus ke ngajar? Karena saya merasa itu sesuai dengan passion saya, dengan itu saya bisa lakukan dengan keahlian saya, dan saya juga ikut pelatihan ini, pelatihan itu, sertifikasi coaching, apa segala macam gitu. Jadi kan makin yakin gitu. Yang pasti sih satu, kalau dalam memulainya itu adalah ya nggak bisa ngarepin duit gede ya gitu. Walaupun kalau misalnya saya jadi IO gitu, dapat project yang gede, ya oke lumayan nih dapatnya gitu. Tapi belum tentu dalam minggu depannya saya dapat project besar yang sama gitu kan.
Atau ada juga project yang saya pikir simple gitu. Ya dengan bayarannya oke, saya bisa kasih diskon misalnya. Tapi ternyata orangnya sangat demanding gitu. Sehingga waktu saya tersita pada satu orang klien tersebut gitu misalnya. Itu kan itu terjadi gitu ya. Dan pada saat itu terjadi tinggal kita bisa nggak nih ngimbanginnya. Karena namanya freelancer itu misalnya mereka tanya honornya berapa sih gitu. Kita kasih nilai begini gitu. Dengan bayangan kita tahu load kerja kita kayak apa. Tapi ternyata gimana si orang ini melebihi load yang biasa kita berikan gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa tengah-tengah bilang nggak bisa, kalau gue tuh cuma begini doang gitu. Karena freelancer kan nggak bisa, lo harus menyelesaikan ya project itu harus selesai gitu. Walaupun akhirnya si klien ini, aku pernah punya satu klien WO yang tadi itu cuma ngurusin hari H doang gitu. Tapi ternyata dia minta saya ngurusin A, B, C, D, E, F, G, A, U. Terus ya udah kadung gitu kan ya, ibaratnya saya tipe orang yang kalau anggap aja ini keluarga yang mau saya bantu gitu ya, walaupun bayaran yang seberapa, tapi ya udah deh saya bantu, anggap aja dia keluarga saya. Nanti kalau saya kawinin anak mungkin ada teman yang bantu saya. Jadi akhirnya mindsetnya saya ganti gitu. Karena tidak sesuai dengan imbalannya gitu. Ada saatnya nanti akan itu terjadi gitu loh Mbak. Apa yang effort yang kita berikan itu ternyata tidak sesuai dengan imbalan yang kita harapkan. Itu sering sekali tuh di freelancer kayak gitu. Atau bahkan kalau misalnya kayak sekarang gitu ya sebagai coach gitu kan, banyak sekali kan kita memberikan coaching yang memang untuk membantu orang aja gitu, pro bono gitu kan, gratisan gitu. Yang which is kalau dibilang nggak ada nilai rupiahnya emang nggak ada, tapi kan kita dapetin pengalaman lain di situ. Kita dapetin komunitas baru di situ juga, kita dapetin juga pengalaman gitu. Nah di freelancer kayak gitu tuh, yang mesti siap dulu. Jadi jangan ngarepin kalau kita di kantor dulu sampai levelnya udah hebat, Anda mau jadi freelancer keluar, Anda bisa tarif saya segini gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Tarifnya sama gaji saya sebulan, waduh beratnya. Itu sih tantangannya. Karena banyak orang ngerasa seperti itu gitu. Saya kayaknya bukan segitu deh bayaran saya gitu. Saya usahakan itu kita simpen dulu gitu. Karena semua yang kita alami pasti ada hikmahnya deh gitu. Mungkin saat itu kita nggak dapat bayaran bagus, tapi siapa tahu di situ kita bisa ketemu orang lain, bisa bangun koneksi baru atau apa gitu. Toh pun ibaratnya kalau kita nggak ambil juga kita cuma di rumah tidur doang gitu ya. Iya betul. Ya udah aja lah gitu buat pengalaman. Minimal ngasah kemampuan. Minimal ngasah kemampuan. Jadi jangan langsung berharap dapat imbalan yang sesuai kita bayangin gitu. Itu sih freelancer tantangannya. Yang paling berasa ya. Karena gitu kan. Betul. Karena sebenarnya ya kayak saya sendiri kan terjun ke dunia freelancer setelah dari korporasi gitu. Salah satu yang membuat bingung adalah nentuin harga gitu kan. Nentuin harga sesuai diri gue, gaji gue terakhir apa gimana gitu, harga di luar berapa gitu. Ya karena memang di Indonesia juga nggak ada yang nentuin oke, kalau trainer harganya sekian ya, nggak ada gitu, memang nggak pernah punya yang kayak gitu tergantung. Ada yang naruh harga sampai ratusan juta juga, ya ada aja yang mau bayar gitu. Ada juga yang mau bayar ya. Bener gitu. Bener banget. Tinggal lu pede apa enggak nyebut angka segitu gitu. Iya, siap nggak dengan tanggung jawabnya gitu kan? Karena ada uang ya, ada harga, ada quality yang harus dikasih kan sebenarnya. Quality kita bisa menyamai nggak dengan kompensasi kita gitu kan? Menarik Mbak. Aku tuh kelihatannya jadi lebih banyak lagi kalau ngelihat kayak gini gitu ya, bahwa dalam kehidupan seseorang gitu ya, dan terutama Mbak Lika gitu ya, yang sebenarnya kalau ngomong background juga bukan background dari artinya bukan karena kebutuhan uang sebenarnya Mbak Lika untuk memutuskan saya terjun ke dunia modeling. Kalau yang awal mungkin iya, tapi kan sebenarnya kalau waktu itu orang tua mau ngasih uang ya ngasih juga gitu kan. Kalau hidupnya Mbak Lika tuh aku lihat
it's about commitment kalau aku perhatiin, karena dari awal kan dari kita bilang gitu, dari metalurgi terus ke Trisakti gitu ya, ke ekonomi gitu ya. Mbak Lika kan punya komitmen sama orang tua. Terus kemudian waktu Mbak Lika menikah gitu, it's about your commitment as the mother gitu. Pada saat Mbak Lika jalanin profesi pun, it's about my commitment also waktu harus memilih antara ini uang lebih gede atau ya udah gue memang harus ngasih service gitu sama seseorang gitu. Itu satu. Yang kedua kalau aku ngeliat juga ngeliatnya adalah Mbak Lika tuh jalanin banget di mana life is about choice ya, choice apa yang lo mau pilih ya, tapi lo punya resikonya gitu. As the risk kan semua ada, semua keputusan pasti ada resikonya, tinggal yang mana yang mau kita ambil. Itu kan poinnya sebenarnya gitu. Nah, aku tuh ngeliatnya dari kehidupan Mbak Lika itu gitu ya. Kemudian yang namanya kerja di dunia entertainment itu juga nggak mudah sebenarnya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang orang juga tergoda untuk dapat sesuatu yang lebih, sesuatu yang kayaknya apalagi biasanya orang tuh iming-iming entertainment itu kan terkenal gitu ya, famous gitu ya. Tapi justru Mbak Lika nggak memilih itu gitu loh. Jadi aku tuh ngeliatnya benar-benar ini tuh life is about choice, which choice you want to do. Pada saat lu udah milih choice itu, you commit to that choice gitu. Aku ngeliatnya juga jadi kayak gitu. Iya, karena menarik Mbak Lika. Iya, karena semua sih aku cobain ya, misalnya klik sinetron gitu. I don't find joy gitu. Saya tidak menemukan kebahagiaan untuk jadi artis sinetron gitu. Satu, ceritanya gele-gele gitu ya. Ini aku dikasih skrip sebagai wanita yang tertindas, suaminya itu memiliki istri, aduh males deh, nggak deh, cut lagi, di skrip lagi, sebagai ini wanita penggoda, yang ininya, ya elah kayak gini nggak deh gitu. Jadi dari baru baca skripnya aja saya tidak menemukan joyful itu gitu. Bagaimana saya bisa berperan sebagai orang, mungkin karena orangnya bilang gini, soalnya mukanya Mbak Lika itu wajah ibu-ibu yang tidak berdaya gitu. Maksudnya kok bisa ibu-ibu tidak berdaya? Kata apa itu artinya? Makin aku nggak tertarik gitu kan. Jadi ibu-ibu tidak berdaya atau yang wanita penggoda itu tadi gitu kan. Ya jadi ternyata prototipe itu tuh ada di masyarakat gitu. Dan saya bukan tipe orang yang mau dicap kayak gitu. Saya tidak mau dicap sebagai ibu-ibu tidak berdaya gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang dalam kondisi tidak berdaya karena sesuatu hal kita nggak tahu. Saya nggak ngejudge mereka gitu. Tapi saya harus berperan sebagai orang kayak gitu. Sementara saya ya kalau perempuan harus ini dong, fight dong. Kalaupun nggak berdaya, ya cari cara dong untuk berdaya gitu kan. Memberdayakan perempuan, memberdayakan diri gitu. Itu sih, jadi bukan nggak dicoba sih, ada sih udah dicoba, main sinetron cobain. Yang nggak kejadian, baru baca skripnya saya udah bete gitu ya, dikasih skrip lagi bete lagi, jadi kayak jadi gitu. Pernah kemarin tuh diajakin ikut web seriesnya Ernest Prakasa gitu. Itu juga karena lucu, makanya saya mau. Saya jadi ibu-ibu orang Manado katanya gitu, yang marah-marah belanja di warungnya Ernest itu yang cek toko sebelah gitu. Ya itu saya lucu-lucu gitu ya. Saya mau nyobain gitu. Dan walau proses bekerjanya saya menikmati gitu. Syuting itu saya seneng, hafalin skrip saya seneng. Tapi kalau untuk jadi pekerjaan rutin, kayaknya enggak deh. Terus gue pulang subuh tiap hari, kayaknya saya perlu beauty sleep. Saya perlu tidur ini. Tidur nih kayaknya. Ini mandi tapi gak sampai harus tidur gue korbanin. Jadi gitu. Jadi bukannya saya nggak nyoba, saya udah nyoba, tapi ya kan sementara beda dengan mengajar tuh I find joy gitu, I find my happiness gitu. Walaupun dia nggak nyebut, saya bisa seneng. Seperti misalnya saya sekarang banyak ajar di Kubisa gitu ya, dengan lihat-lihat komen-komennya mereka di situ gitu, di feedback itu ya, kan saya bilang ya, baterainya trainer tuh di feedback gitu. Kayaknya nyampe gitu ya kalau pas udah ngeliat ininya mereka.
wow, enak banget ini. Waduh, mereka berarti apa yang kita bagikan itu ternyata berarti buat mereka gitu kan. Iya, Walaupun betul, mereka ngasih betul. feedback jelek pun juga itu Iya, jadi pemicu buat jadi kita. masukan. Oh iya, ini Bener. mungkin emang kita belum sampai selevel itu, harus kita benerin. Iya, Tapi iya. that's, Ada apa? yeah, Betul, betul. that's Mereka the either beauty gini, of trainer. mereka meluangkan waktu untuk komentarin kita, walaupun itu jelek, berarti kan dia ada intent gitu ya. Intensinya ya intensi baik atau intensi buruk kita nggak tahu ya, anggap aja itu intensi baik. Berterima kasih malah dia mau meluangkan waktu untuk berpikir, oh iya si ibu tadi gimana ya, kan dia mikir dong gitu, bagus nggak ya, kayaknya sih biasa-biasa aja, tapi kayaknya ya gitu kan, itu kan berarti dia meluangkan waktu untuk mikirin kita gitu loh. Ya itu kan berarti effort yang harus dihargai gitu. Betul. Oke, menarik Mbak Lika, sayang kita dibatasi waktu. Oh gitu, bukannya 2 jam, bukannya 2 jam lagi. Kalau kita mau ngomong saya 2 jam bisa Mbak, tapi masalahnya ntar YouTube-nya jebol. Nah, jadi gitu. Kata terakhir dari Mbak Lika buat teman-teman nyantai di Kebun Ati, apa kata terakhir yang Mbak Lika? Maksudnya message, pesan dari Mbak Lika, silakan Mbak. Ya itu ya, bahwa ya find your joy in life gitu. Jadi kalau untuk membuat hidup lebih berarti, ya temukanlah kebahagiaan-kebahagiaanmu itu gitu. Dengan cara apapun. Dulu saya cukup bahagia kok di rumah aja gitu. Nggak pernah dandan, boro-boro gitu ya. Tapi ya ada masanya berubah. Ada saatnya saya menemukan kebahagiaan saya saat ini sebagai seorang trainer, seorang coach, seorang narasumber di webinar-webinar gitu ya. Ya itu bagian saya yang saya dapatkan saat ini, tapi juga bukan berarti joy itu dapatnya mudah Mbak Ati. Jadi walaupun kita perlu menemukan joy, tapi kalau memang perlu effort untuk di situ ya just do it gitu. Karena kita juga jadi bisa mengisi hari-hari kita juga lebih enak jadinya gitu. Tapi kalau perlu effort ya luangkan waktu, luangkan energi untuk mengerjakannya gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lika. Kali kapan-kapan kita lanjut ngobrol-ngobrol. Tapi kalau dari sesi ini saya terima kasih banget Mbak Lika udah mau luangin waktu buat kita ngobrol-ngobrol, cerita mengenai Mbak Lika, seorang foto model, tapi juga trainer, foto model dari yang waktu itu kinyis-kinyis sampai sekarang. Sekarang memerankannya justru udah pasti seseorang yang bersahaja gitu ya. Juga menjadi wanita tertindas. Wanita tertindas. Tapi tidak tertindas. Oke, thank you Mbak. Thank you. Terima kasih Mbak Ati. So, itu cerita dari teman saya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Bye.